Pasti nggak mesti ya, ada juga yang sebentar, ada yang lama ya. Kalau pada anak-anak lebih sulit lagi, misalnya kalau pada anak-anak ada tipe yang absence kita bilang, jadi anaknya cuman bengong gitu, bengong beberapa detik, kemudian sadar lagi, main lagi, terus dia bengong lagi, ya bisa berulang-ulang sampai berpuluh-puluh kali dalam sehari. Ya jadi ada cirinya lah, ada ciri khasnya yang kayak saya bilang tadi, ada yang ya, tapi kalau dari durasi nggak mesti ya, ada juga yang sebentar, ada yang lama ya. Kalau pada anak-anak lebih sulit lagi, misalnya kalau pada anak-anak ada tipe yang absence kita bilang, jadi anaknya cuman bengong gitu, bengong beberapa detik, kemudian sadar lagi, main lagi, terus dia bengong lagi, ya bisa berulang-ulang sampai berpuluh-puluh kali dalam sehari. Nah itu orang tuanya harus aware ya, harus tahu. Jadi itu anaknya, itu sebenarnya anaknya kejang gitu, walaupun dia nggak sampai nggak berbusa. Jadi kejang tuh kalau orang bilang ayan kan, ya pasti berbusa lah dibilang. Ya stigmanya kan udah jelek tuh kalau dibilang ayan ya. Ya padahal jenis kejangnya nggak mesti kayak gitu, ada juga yang cuman bengong aja ya, ada yang mulutnya ngecap-ngecap aja ya. Jadi harus harus apa ya, teliti gitu. Nah Dok, untuk epilepsi itu sendiri Dok, ada untuk pengobatannya sendiri dokter, maksudnya apakah itu harus makan obat seumur hidup ataukah dia bisa sembuh atau tidak dokter? Ya kalau kita sudah tegak diagnosis epilepsi, kita harus minimal obatnya harus diminum selama 2 tahun. Ya minimal 2 tahun ya, tergantung dari tipe kejangnya juga. 2 tahun. Nah 2 tahun bebas kejang, 2 tahun bebas kejang kita EEG ulang, EEG-nya bagus, baru kita turunkan dosisnya perlahan sampai akhirnya nanti dia stop minum obat. Dan ya bukan berarti dia harus minum obat seumur hidup, enggak ya. Jadi ada ininya juga, patokannya juga 2 tahun atau 3 tahun bebas kejang. Berarti bisa sembuh ya dokter? Bisa. Okay. Terus epilepsi itu sendiri menular nggak sih dok? Epilepsi nggak menular ya. Epilepsi nggak menular, jadi nggak usah takut. Jadi misalnya kalau pasien epilepsi ada yang meludah-ludah misalnya ya, atau dia ngecap-ngecap terus ini kemana-mana, ya nggak usah takut, tuh nggak menular ya. Jadi ya epilepsi bukan penyakit menular. Nah dokter, untuk itu lagi, kalau biasanya nih dokter, balik lagi kejang-kejang, kan ada kejang pada anak itu, misalnya kejangnya karena demam tinggi, ya kan sudah jelas itu berarti dokternya karena demamnya dokter ya. Terus kejang pada epilepsi. Epilepsi. Oh jadi ya sesuai definisinya tadi. Jadi epilepsi itu kejang yang unprovoked. Unprovoked artinya tanpa provokasi, tanpa pencetus. Tanpa pencetus artinya ya tidak ada demam. Jadi kalau anak yang kejang demam, belum tentu dia nanti jadi epilepsi. Jadi kalau kejang demam itu kan karena dia demamnya terlampau tinggi, jadi aktivitas listrik otaknya berlebihan, akhirnya dia jadi kejang. Tapi enggak terus dia jadi epilepsi, enggak. Tapi bisa, tapi kalau dia nanti berulang kejang lagi misalnya, atau kemudian 2-3 bulan kemudian dia kejang lagi tanpa demam, nah kemungkinan itu bisa jadi epilepsi. Nah itu harus diperiksa lagi, ditentukan lagi dengan pemeriksaan EEG. Nah gitu. Dokter, yang dokter bilang tadi kita nggak tahu yang kejamnya, yang pas dia tadi bengong sebentar gitu kan, terus tiba-tiba kejang gitu. Nah itu berarti memang sama ya dokter, seperti ya, maksudnya salah satunya juga itu epilepsi. Nah jadi maksud saya, bisa nggak dok diketahui gejala maksudnya dokter, yang dari awal kita bisa curiga, maksudnya untuk kita aware gitu dokter ya, takutnya nih, jadi dari yang pertama misalnya kejadian misalnya dokter ya, ada kejang sebentar misalnya gitu, nah terus yang misalnya dia bengong gitu kan kata dokter tadi itu, maksud saya itu dia bengong terus kejang atau dia pas diem aja itu berarti dia kejang? Ya jadi pas dia bengong itu yang kejangnya.
Pas dia lagi bengong. Iya, pas dokter. dia Berarti lagi. kita nggak tahu ya dokter. Iya, kadang nggak tahu kan ibunya mungkin lagi masak atau apa, anaknya lagi main tiba-tiba kan kita nggak tahu nih dia diam gitu beberapa detik, Iya. terus main lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang orang tua suka nggak aware kan kalau anaknya tuh kejang. Jadi ya kita harus ya perhatiin juga ya, ajak kalau anak lagi main misalnya, kalau intinya kalau dia gerakannya terjadinya tiba-tiba kemudian berulang stereotipik ya, gerakannya itu dan berkali-kali misalnya, nah itu kita harus segera bawa ke dokter untuk diperiksa lagi. Nah, untuk ukuran usia dokter, ini biasa sering terjadi di usia berapa dokter? Jadi kalau usia, epilepsi nggak kenal usia ya, bisa dari bayi sampai usia 70 pun masih bisa. Jadi tergantung penyebabnya. Kalau anak-anak yang mungkin ya ada faktor genetik tadi. Kalau orang dewasa mungkin ya banyak faktor, bisa dari infeksi atau stroke kalau udah tua ya. Tergantung lokasi fokus epilepsinya ada di mana ya, dan penyebabnya apa gitu. Tapi bisa juga tanpa penyebab juga bisa. Nah, kalau yang faktor genetik dokter, apakah dari anak itu lahir kita sudah bisa tahu dokter dia mengalami epilepsi? Biasanya enggak ya. Kalau dari lahir ya mungkin belum kelihatan ya, sulit dibedakan. Jadi kalau pada bayi kan biasanya ada refleks-refleks yang mungkin masih gerakan-gerakan yang sulit dibedakan dengan kejang atau bukan gitu ya. Oh, jadi maksud saya tidak bisa kita deteksi lewat penunjang lain, misalnya dari pemeriksaan darah atau dari bayi lahir itu kan di screening apa gitu untuk antisipasi gitu. Jadi kita sudah tahu nih artinya nggak ada nih dari sini gitu loh. Ya biasanya kalau bayi sih kita screeningnya mungkin dari ibunya ya, ibu, atau misalnya ada ibunya dari riwayat pakai obat-obatan nggak, atau alkohol nggak, atau ada infeksi nggak selama kehamilan ya. Biasanya itu jadi faktor predisposisi juga untuk anaknya nanti jadi epilepsi gitu biasanya. Nah dokter, untuk orang yang anak ataupun anggaplah yang kita lebih ini nih untuk yang usia produktif ya dokter ya. Kalau misalnya kayak dari anak-anak remaja gitu kan. Nah, untuk epilepsi ini sendiri ini akan mengakibatkan mereka ini nggak dokter, untuk penurunan IQ-nya misalnya itu gimana dokter? Ya, jadi kalau nggak diobati ya jelas ya. Karena jadi kalau kita udah tahu misalnya kita epilepsi misalnya, jadi terus kita nggak makan obat, terus kejangnya dibiarkan, ya jelas pasti ngaruh ke fungsi otaknya. Jadi ya kita 1 detik kejang aja itu jutaan sel-sel, miliaran bahkan sel-sel otaknya mati ya. Jadi kalau dibiarin sampai berjam misalnya, kalau dia kejangnya ya pasti fungsi otaknya nanti menurun. Jadi akhirnya jadi sering lupa atau ngomongnya jadi ngaco, ingatannya menurun ya, banyak jadi macam-macam. Jadi makanya harus diobati. Nah, terkadang penilaian orang ini dokter ya, kita inilah dokter yang kita ironisnya malu ya. Iya. Bilang kadang menyamakan epilepsi itu dengan gangguan jiwa. Gimana sih dokter? Apa bedanya dokter? Iya. Orang bilang ya itu dari dokternya sakit ayam dokter. Bilangin ya itu bilang gangguan jiwa. Gangguan jiwa sama ini kan beda ya dokternya, gangguan saraf ya dokter ya? Iya beda. Jadi kalau epilepsi kan penyakit di saraf, tapi kalau jiwa ya kesehatan mentalnya ya terganggu ya. Nah tapi itu ada ini ya nggak dok? Maksudnya bisa ngarah situ juga atau gimana nggak? Ya kalau misalnya kita epilepsi dan tidak diobati mungkin bisa saja jadi lama-lama perilakunya terganggu ya. Tapi kita harus bedakan juga, ada yang kita sebut pseudo seizure. Jadi kalau pseudo kan artinya palsu ya, jadi bukan kejang sebenarnya, tapi dia menyerupai kejang. Jadi kejang-kejang. Jadi kalau pseudo seizure itu kejang non epilepsi ya, biasanya tuh disebabkan oleh gangguan mental atau kejiwaan. Biasanya pada perempuan lebih banyak ya. Nah gerakannya tuh biasanya nggak khas kayak epilepsi bener gitu, dan sering berubah-ubah. Kemudian misalnya ada pandangan kosong, terus kadang ada menangis ya, jatuh tiba-tiba atau pusing, terus
Dan biasanya tuh ada pemicu misalnya ada stres, ada konflik di keluarga atau trauma, kekerasan fisik ya, Iya. atau ada riwayat serangan panik atau riwayat penyalahgunaan narkoba misalnya, ya itu juga, atau ya, dan dia memang kejangnya mungkin menyerupai epilepsi ya. Jadi ya itu tadi penting kita anamnesis lagi, tanya lagi, periksa lagi, dan kalau masih ragu-ragu juga ya kita harus lakukan pemeriksaan EEG. Ya EEG nanti ya kita bisa lihat tuh bener nggak ada fokus epilepsinya atau enggak gitu. Jadi epilepsi itu tadi saya tertarik dengan epilepsinya dokter. Karena kalau kejang ya apa maksudnya sudah banyak dokter yang kejang, tapi untuk ke epilepsinya ini maksud saya karena ada juga maksudnya saya ada dari keluarga gitu kan yang mengalami epilepsi. Nah yang saya mau tahu itu ini anak nggak ada masalah dokter dengan kesehatan maksudnya gitu ya dokter ya. Nah tapi apakah yang kita juga nggak tahu pada saat itu dia kan sekolah di luar maksudnya itu bukan tinggal di asrama gitu dokter ya. Nah yang kita mau tahu ini apakah ya seperti dokter bilang tadi yang mengakibatkan dia epilepsi itu dari psikologis dia, apa bisa membuat dia seperti itu dokter? Jadi misalnya nih tekanan-tekanan di sekolah misalnya atau dia trauma lihat apa misalnya kekerasan baik itu misalnya kalau di rumah kan kita enggak tapi atau apakah yang di sekolah itu seperti apa ataukah. Nah pernah karena waktu itu dia jatuh di sekolah tuh. Nah jatuh. Nah pas pada saat jatuh itulah kita mulai setelah itu terjadi kejang-kejang. Setelahnya gitu. Mungkin dari jatuh itu gitu kan. Tapi kita juga nggak tahu mengidentifikasinya itu karena dia epilepsi bukan gitu kan. Nah jadi maksud saya kalau misalnya nggak dari penyakit, apakah bisa dari psikolog gitu epilepsi itu? Kalau epilepsi sebabnya dari psikolog ya enggak jelas ya? Bukan karena tapi itu kalau misalnya epilepsi itu menyebabkan psikologis dia itu tadi dokternya jadi kesannya jadi menyerupai ya, jadi menyerupai kejang. Jadi mungkin gejalanya menyerupai kejang, tapi penyebabnya jadi bukan epilepsi dia sebenarnya, tapi ada memang penyebab lain yang mencetus dia jadi kejang-kejang kayak gitu. Tapi kalau ya karena anaknya di asrama mungkinnya jadi sulit kita tahu ya, mau anamnesis misalnya mau wawancara, mungkin wawancaranya ke siapa, ke guru atau teman terdekat ya. Jadi harus lebih spesifik lagi. Tapi kalau memang yang karena dia jatuh ya mungkin bisa penyebab. Iya, jadi kalau misalnya dia jatuh ya harus di CT scan dulu ya, di CT scan kepala. Jadi kita lihat ada lesi nggak di otaknya, ada lesi nggak yang menyebabin dia misalnya jadi kejang-kejang. Jadi harus pemeriksaan menyeluruh ya kalau yang kayak begitu.